Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Leo Agung, seorang paus dan sekaligus pujangga gereja yang wafat pada tahun 461. Leo ini berasal dari Toskana dan dididik menurut tradisi Romawi. Ia menjadi paus yang paling terkemuka pada abad ke-5. Ia melakukan tindakan-tindakan penting yang berpengaruh bagi gereja dan kekaisaran dengan kesadaran yang besar tentang perannya sebagai pengganti Petrus. Ia menjadi paus pada tahun 440 dan memimpin menjalankan tugas penggembalaannya selama 21 tahun. Dia adalah pembela iman yang tangguh melawan bid'ah, Nestorianisme, Manikeisme, dan Pelagianisme. Ia menjadi pembela pertama di antara para bapa konsili Kalsedon pada tahun 451 mengenai ajaran iman tentang inkarnasi sabda untuk melawan sesatan Ionis. Sebagai pemuka bangsa Italia, Paus Leo ini jugalah yang berhasil mengupayakan adanya dua kedutaan, yaitu dengan Attila Raja Hun dan yang ia jumpai di Misio dekat Monsova dan juga dengan Alafik. Keberhasilan Leo juga adalah ketika ia menjadi seorang pengkhotbah dan penulis yang memberikan masukan penting untuk beberapa perayaan liturgi besar dengan cara yang indah, baik dan dari seni bahasanya. Paus Leo ini juga menjalankan penggembalaannya dengan ajarannya yang khas sebagai pemimpin gereja dengan menjalankan peran paus sebagai penerus Petrus. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menghendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus tak pernah dikalahkan oleh kekuatan neraka. Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil yang singkat pada hari ini mau menunjukkan kepada kita ajakan dan juga ajaran Yesus untuk memiliki semangat ketaatan dan sekaligus semangat kerendahan hati. Ketaatan dan kerendahan hati yang kelihatannya begitu mudah untuk dikatakan, tetapi ternyata seringkali tidak mudah untuk diperjuangkan. Ketaatan dan kerendahan hati bukan hanya sekedar retorika kata-kata saja, tetapi ini mesti diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Sebentar ya. Disitulah sebetulnya yang menjadi tantangan utama. Dalam bacaan yang pertama tadi, Santo Paulus dalam suratnya kepada Titus mengajak Titus untuk memberikan teladan iman dalam hidupnya dalam wujud tindakan nyata. Bagi saya, keutamaan ketaatan dan kerendahan hati pun mesti ditunjukkan dalam tindakan yang nyata, diteladankan, bukan hanya diajarkan dengan kata-kata, tapi diteladankan. Dan seperti Paulus katakan, keteladanan itu dimulai dari hal-hal yang kelihatan sepele, yang kelihatan biasa-biasa saja. Paulus menyapa atau mengatakan kepada Titus, bagaimana supaya Titus mengajarkan jemaatnya, baik yang lanjut usia, maupun yang laki-laki maupun perempuan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, juga kepada anak-anak muda, bagaimana hidup mereka ini menjadi sebuah hidup yang penuh keteladanan bagi orang lain. Itulah sebetulnya cara untuk menyebarkan, untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bukan hanya dengan kata-kata, ya kata-kata itu penting tentu, tapi dengan keteladanan.
Kalau kita melihat apa yang dikatakan Paulus dan kemudian kita lihat juga apa yang dikatakan dalam Injil, di sana kita melihat Yesus itu bukan hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi meneladankan. Ketaatan dan kerendahan hati bukan hanya diajarkan oleh Yesus, tetapi dia sendiri meneladankan ketaatan itu dan kerendahan hatinya. Kerendahan hati Yesus menjadi contoh bagi kita ketika dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Hamba yang rela menderita untuk keselamatan manusia. Penderitaan Yesus adalah jelas menjadi teladan bagi kita apa artinya taat kepada kehendak Bapa dan apa artinya dengan segala cinta memperjuangkan keselamatan manusia. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi peristiwa salib pengorbanan Yesus menjadi teladan bagi kita. Kerendahan hati Yesus menjadi hamba. Hamba yang sama sekali tidak bisa membanggakan apapun, yang melepaskan kemuliaannya sebagai Allah Putra, yang dikatakan bahkan sampai mati disalib. Ini menunjukkan sebuah kerendahan hati yang sungguh luar biasa. Hamba yang tidak sombong. Kalau kita lihat tadi dalam bacaan Injil, ketika seorang hamba menyelesaikan tugasnya dengan baik, bisa jadi dia akan dipuji oleh tuannya, oleh orang lain juga. Tapi bagaimana di dalam situasi seperti ini? Ketika dia dipuji sekalipun, dia tidak jatuh pada kesombongan, tapi tetap dengan sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati seorang hamba yang tahu diri, yang berani mengatakan, saya ini hanya seorang hamba yang melakukan apa yang memang mesti kami lakukan, saya lakukan. Dan kalau kita lihat, hari ini kita peringati Santo Leo Agung, seorang paus. Gelar paus itu salah satunya adalah hamba para hamba Allah. Ini juga menggambarkan sebetulnya semangat kerendahan hati. Seorang pemimpin tertinggi di dalam gereja Katolik mempunyai gelar hamba dari semua hamba Allah. Ini lagi repot nih. Apakah kita juga memiliki kerendahan hati yang sama? Kerendahan hati seorang hamba. Contoh paling gampang. Di antara bapak ibu, seringkali ada yang memuji, wah bapak itu hebat, apalagi ibu ini hebat, bisa mendidik anak-anaknya dengan begitu luar biasa. Beranikah Anda mengatakan, saya ini hanya seorang ibu yang memang menjalankan tugas saya, sebagai seorang ayah menjalankan tugas saya? Atau malah justru menjadi seorang ibu, seorang bapak, seorang istri, seorang suami yang penuh kebanggaan, membanggakan dirinya. Banyak tanpa sadar mengatakan, kurang apa sih saya ini kepada kamu anakku, saya sudah begitu mencintai kamu. Saudara sekalian, tidak usah dibanggakan. Itu memang tugas kita, tugas Anda sebagai ibu, sebagai ayah untuk mendidik dan mencintai anaknya dengan begitu itu. Itu bukan sebuah kelebihan, tapi itu memang tugas kita. Sama seperti bagi kami para imam, para suster juga. Ketika ada orang yang kemudian memuji kita, beranikah kita mengatakan, ya ini memang tugas saya. Sekedar tugas saya, tanpa bantuan Allah saya tidak bisa apa-apa. Kami ini hamba. Hamba yang tak berguna, yang hanya menjalankan apa yang memang mesti kami lakukan. Apakah kita menjadi hamba yang rendah hati? Ataukah kita menjadi orang yang sombong, yang merasa lebih? Padahal kita sebetulnya hanya sekedar menjalankan tugas kita. Tugas yang dipercayakan, yang diserahkan Allah kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang rendah hati, hamba-hamba yang taat. Dan dengan demikian kita menempatkan diri sebagai hamba yang baik, yang penuh dengan semangat seorang hamba. Amin. Allah Bapa pelindung kami, perhatikanlah umat-Mu yang Kau kenyangkan dengan santapan suci pada peringatan Santo Leo Agung ini. Pimpinlah gereja-Mu dengan tangan yang kuat, agar bertumbuh dalam kasih kepada sesama dan tetap menjaga keutuhan iman sampai akhir zaman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan syukur kita pagi ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita semua diutus.